Jadi, pemimpin dalam Islam itu bukan penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain yang selama ini dipahami oleh kebanyakan muslim seperti itu. Pemimpin dalam Islam itu ya khalifah. Ulil amri yang wajib ditaati itu ya khalifah. Seorang ulil amri atau khalifah, sebelum dia ditaati oleh umat Islam, dia wajib terlebih dahulu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk menegakkan seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sedangkan penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Setidaknya mereka jadi pemimpin atas pecahan-pecahan umat Islam, sedangkan perpecahan umat Islam itu adalah hal yang dilarang oleh ajaran Islam. Berkenaan dengan perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat atau umat Islam untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam, maka barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu mati seperti matinya orang-orang pada masa jahiliyah. Hal ini sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Semakna dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Abi Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, serta Imam Ahmad dan lain-lain dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, "Man mata wa laisa alaihi imamu jamaah fa inna mautatahu mautatun jahiliyah." Barang siapa yang mati sedangkan ia tidak memiliki imam jamaah, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Masih semakna dengan hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa ahadun yufarriqul jama'ata shibra fayamutu illa mata mitatan jahiliyah." Tidaklah seseorang meninggalkan al-jamaah sejauh satu jengkal, lantas ia mati, melainkan ia mati seperti mati jahiliyah. Hadis-hadis sahih tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa syarat sahnya Islam bagi seorang muslim adalah berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah, yaitu berbaiat untuk mendengar dan taat kepada khalifah selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam. Orang muslim, sekalipun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dan rajin ibadah-ibadah lainnya, jika ia sampai mati tidak ada baiat kepada khalifah, maka sia-sialah seluruh amal ibadahnya. Karena dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Harus diingat bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam wajib berbaiat kepada beliau selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam. Setelah beliau wafat, tidak ada nabi lagi, dan umat Islam diperintahkan untuk berbaiat kepada khalifah yang kedudukannya juga sama, selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam. Dalam hal ini harus dipahami bahwa berbaiat kepada imam atau khalifah pada hakikatnya adalah berbaiat kepada Allah. Adapun imam atau khalifah hanyalah sebagai perantaranya saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Fat ayat 10. "Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim." Bahwasanya orang-orang yang berbaiat kepadamu,
Sesungguhnya mereka hanyalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Selain itu, berbaiat kepada imam atau khalifah merupakan pelantikan atau peresmian seorang muslim menjadi mukmin. Karena pada saat mengucapkan baiat itulah Allah mengikatkan perjanjiannya kepada muslim tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Dan ingatlah akan karunia Allah kepada kalian dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepada kalian ketika kalian berkata atau berbaiat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami menaati.